Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin, wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wasabbit aqdamakum. Wa fi ayatil ukhra liya'lamallahu may yansuruhu wa rusulahu bil ghaib innallaha qawiyyun aziz. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, maka Allah pasti akan menolongmu dan menetapkan status fungsi jabatanmu. Surat Muhammad ayat 7. Pada surat Al-Hadid, supaya Allah mengetahui orang-orang yang menolong agama Allah dan Rasulnya, meskipun mereka tidak melihat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan bijaksana. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Kembali kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa, yang selalu melimpahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita semua. Cukup banyak rahmat dan nikmat yang sudah diberikan dan yang sudah kita manfaatkan, dan kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Akan tetapi kata Allah, sedikit orang yang bersyukur atas nikmat itu. Padahal jika kalian mensyukuri nikmat yang kuberikan kepada kalian, aku pasti akan menambahnya, kata Allah. Tetapi apabila kalian tidak mensyukuri nikmat yang kuberikan, maka aku tidak segan-segan akan mengambilnya dengan caraku, kata Allah. Tentu kita berdoa semoga kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat itu, dan kita yakin Allah akan menambahnya nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam
untuk junjung kita yang mulia Habibullah uswatun hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa perjuangan Rasulullah terhadap amanah Allah, terhadap agama Allah, luar biasa penderitaan yang beliau alami. Antara lain, sampai-sampai beliau dilempari dengan tahi unta, sampai-sampai tidak boleh berbicara dengan beliau, tidak boleh berteman dengan beliau, malah ada yang ingin membunuh beliau, sehingga beliau diperintahkan oleh Allah untuk hijrah meninggalkan tanah lahir beliau menuju Madinah Al-Mukarramah. Tidak saja cukup sampai di situ, walaupun Rasulullah sudah meninggalkan tanah tumpah darah kelahirannya, berada di kota Madinah, orang-orang kafir Quraisy dan teman-temannya tetap mengintervensi, merongrong, menfitnah, dan ada juga yang akan memerangi beliau. Begitulah penderitaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama Allah, memelihara dan mempertahankan agama Allah. Kaum muslimin, jamaah yang saya hormati, nampaknya ancaman terhadap agama Allah ini tidak saja dihadapkan kepada orang-orang yang mendakwahkan agama Allah seperti Rasul, seperti para sahabat, para tabi'in, tabi'in, para ulama kita sampai hari ini. Musibah-musibah, fitnah-fitnah, ancaman tetap masih kita rasakan dan kita lihat dan kita ketahui sampai hari ini. Hari ini Rasul tidak ada lagi, sahabat tidak ada lagi, tabi'in tidak ada lagi, tabi'in tidak ada lagi. Yang hanya tinggal lagi adalah ulama kita. Ulama jelas-jelas diterangkan oleh Rasulullah, warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris dari kerasulan para nabi-nabi. Apa yang diwariskan adalah akidah, keyakinan, kepercayaan dan agama Allah ini. Ini yang diterima oleh para ulama kita. Hari ini sorotan terhadap ulama kita cukup luar biasa. Kalau para ulama kita tidak tega, tidak kuat, tidak berani, maka bisa pada satu saat agama Allah bisa menjadi habis dan sirna di permukaan bumi ini. Oleh karena itu, tepatlah ayat yang saya bacakan tadi. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, Allah pasti akan menolongmu. Ini sudah kita buktikan. Sejarah sudah mencatat di saat Rasulullah SAW berperang menghadapi ancaman serbuan dari orang Quraisy. Pada waktu itu tidak berimbang antara pasukan Rasulullah dengan pasukan orang kafir dan orang musyrik. Ratusan banding ribuan, tetapi kemenangan tetap pada tangan Rasulullah. Ini salah satu bukti bahwa Allah memang menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Pada saat ini kita sudah merasakan fitnah yang disampaikan kepada Rasulullah, juga sudah kelihatan para ulama kita munculnya gambar-gambar yang menghina Rasulullah, munculnya berita-berita yang memojokkan ulama. Kemudian juga
menghancurkan negara-negara Islam, menghancurkan tempat-tempat ibadah Islam, memporak-porandakan, mengadu domba umat Islam, merusak kitab Islam. Ada karangan-karangan yang mencetak Al-Quran sengaja menghilangkan beberapa ayat, dan juga merusak akidah kita dengan berita-berita, dengan situasi kondisi yang ujung-ujungnya adalah untuk merusak akidah umat Islam, merusak paham umat Islam dan keyakinan mereka, termasuk juga sendi-sendi ekonomi umat Islam, dan banyak lagi yang lain yang kita hadapi sekarang ini. Dengan demikian, apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada ayat tadi, membantu ulama berarti membantu agama Allah, karena mereka adalah mewarisi Rasul. Memperbaiki rumah ibadah adalah membantu agama Allah, membantu memperjuangkan agama Allah berarti menolong agama Allah, mengurangi fitnah kepada para ulama kita berarti membantu agama Allah, berhemat dalam hidup, bekerja keras dan cerdas dan ikhlas untuk mencari kebutuhan hidup rumah tangga kita adalah membantu agama Allah. Salat tepat pada waktunya adalah membantu agama Allah. Rela berzakat sebagian harta membantu agama Allah. Berzakat, berwakaf, dan banyak lagi yang lainnya. Itu adalah membantu agama Allah. Membantu para miskin, orang yang kurang kemampuannya, juga membantu agama Allah. Meningkatkan persatuan dan kesatuan kita sama umat adalah membantu agama Allah. Maka dengan demikian Allah berjanji akan membantu orang tersebut. Siapapun yang membantu apa yang saya sampaikan tadi, berarti kita sudah membantu agama Allah. Allah akan membantu kita. Bagaimana bentuk bantuan Allah? Di samping beberapa peperangan yang dimenangkan oleh umat Islam meskipun tidak berimbang, antara lain orang yang mati di dalam membantu agama Allah akan dicatat oleh Allah sebagai orang mati syahid. Orang mati syahid tidak ada penghisapan, dosanya diampuni, mereka akan masuk surga. Itu janji Allah. Oleh karenanya, kita yang hidup di serba sulit ini, kami mengajak kita bagaimana kita menegakkan agama Allah ini dengan tugas dan tanggung jawab serta pekerjaan kita dan jabatan kita sekarang. Kemudian memelihara agama Allah dari pihak-pihak yang mungkin merusak agama Allah melalui berita, melalui informasi, fitnah, segala hal kita hadapi bersama. Kemudian juga akidah terhadap anak-anak kita, anak cucu kemenakan dan generasi yang akan datang. Menurut para ahli, antara lain adalah para ahli manajemen, apa yang kita rasakan hari ini adalah hasil dari upaya perjuangan orang-orang sebelumnya.
Dan apa yang akan dirasakan oleh anak cucu kita nanti adalah hasil perjuangan usaha kita hari ini. Kalau kita mengharapkan bangsa negara kita ini akan utuh, aman dari Sabang sampai Merauke, kita yang hidup hari ini untuk bersatu padu menegakkan kebenaran, mendidik anak cucu kita, kemenakan kita, generasi muda kita dengan ilmu-ilmu yang mungkin dibutuhkan oleh mereka di masa-masa yang akan datang. Itulah yang termasuk dari sentilan dari ayat Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu membantu agama Allah, Allah akan pasti membantumu. Oleh karenanya suatu kegembiraan kita, apapun yang bisa kita lakukan hari ini untuk membantu agama Allah, mempertahankan, memelihara, menjaga, termasuk juga menyiapkan generasi-generasi yang akan bisa mempertahankan agama Allah di masa-masa akan datang. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kelanjutan agama Allah di alam dunia ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.